Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Novian Isupu dari kelas A, NIM 4514230004. Baik, sini saya akan menjelaskan kembali materi-materi perkembangan peserta didik. Materi yang pertama yaitu materi perkembangan anak usia sekolah dasar. Anak usia sekolah dasar umumnya berusia antara 6 hingga 12 tahun. Pada tahap ini mereka mengalami perkembangan pesat di berbagai aspek, yaitu aspek yang pertama aspek fisik. Pertama, pertumbuhan tinggi dan berat badan bertambah secara bertahap. Yang kedua, keterampilan motorik semakin halus dan terkoordinasi, memungkinkan mereka untuk melakukan aktivitas yang lebih kompleks seperti menulis, menggambar, bermain, dan berolahraga. Yang ketiga, ada kesehatan. Umumnya lebih sehat dibandingkan dengan balita, namun masih rentan terhadap penyakit tertentu seperti pilek dan batuk. Yang kedua, ada aspek kognitif. Yang pertama, kemampuan berpikir semakin logis dan abstrak, memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep yang lebih kompleks dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih kreatif. Yang kedua, ada kemampuan berbahasa. Semakin berkembang pesat, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dengan lebih efektif dan memahami berbagai jenis teks. Yang ketiga, ada kemampuan belajar. Semakin tinggi, memungkinkan mereka untuk menyerap informasi baru dengan lebih cepat dan mudah. Yang ketiga, ada aspek sosial dan emosional. Yang pertama, ada keterampilan sosial. Semakin berkembang, memungkinkan mereka untuk berinteraksi dengan orang lain dengan lebih baik, bekerja sama dalam tim, dan menyelesaikan konflik. Yang kedua, ada keterampilan emosional. Semakin berkembang, memungkinkan mereka untuk memahami, mengelola emosinya sendiri dan orang lain. Yang ketiga, ada konsep diri, di mana semakin berkembang, memungkinkan mereka untuk memiliki pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri, kekuatan dan kelemahan mereka, serta nilai-nilai mereka. Materi yang kedua yaitu perbedaan perkembangan anak usia sekolah dasar, yang dimana setiap anak unik dan mengalami perkembangan pada kecepatan dan cara yang berbeda. Beberapa anak mungkin lebih cepat dalam mengembangkan keterampilan tertentu, sementara yang lain mungkin membutuhkan waktu yang lebih lama. Selain itu, ada faktor-faktor seperti genetika, lingkungan, dan pengalaman dapat mempengaruhi cara anak berkembang. Di sini ada perbedaan karakter. Yang pertama, perbedaan fisik, yaitu ras, nutrisi, jenis kelamin, dan kesehatan. Yang kedua, ada intelektual, ada gen, pengaruh orang tua dan guru, lingkungan, dan motivasi belajar. Yang terakhir, ada moral, yang dimana meliputi lingkungan keluarga, teman sebaya, dan sekolah atau guru, membuat perbedaan pada perkembangan moral anak. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu hukum perkembangan. Hukum perkembangan adalah prinsip-prinsip yang mendasari perkembangan anak. Beberapa prinsip menurut Karol Gieslewski. Yang pertama yaitu perkembangan merupakan hasil interaksi faktor biologis dan faktor lingkungan. Yang kedua, merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan pada aspek fisik, kognitif, emosional, dan sosial. Yang ketiga, setiap individu berkembang sesuai dengan waktunya masing-masing. Yang keempat, perkembangan terdapat urutan yang dapat diramalkan. Yang kelima, perkembangan pada suatu tahap merupakan landasan bagi perkembangan berikutnya. Yang keenam, perkembangan terdapat waktu-waktu yang optimal. Dan yang terakhir, berlangsung dari yang sederhana kepada yang kompleks, dari yang umum ke khusus. Berikut juga ada beberapa hukum perkembangan yang penting, antara lain yang pertama ada hukum cephalocaudal, yang dimana perkembangan dimulai dari bagian kepala ke bagian kaki. Yang kedua, ada hukum proximodistal, yang dimana perkembangan ini dimulai dari bagian tengah tubuh ke bagian luar. Yang ketiga, ada hukum interdependensi.
Semua aspek perkembangan saling terkait dan saling mempengaruhi. Yang keempat ada hukum individualitas. Nah, yang dimana setiap anak berkembang dengan cara yang unik dan berbeda. Yang kelima ada hukum irama, yang dimana perkembangan ini tidak selalu berjalan dengan mulus, tetapi ada periode percepatan dan perlambatan. Materi yang keempat yaitu perkembangan dan pertumbuhan. Perkembangan dan pertumbuhan adalah dua konsep yang saling terkait, yang menggambarkan perubahan dan perkembangan yang terjadi pada individu sepanjang hidupnya. Perkembangan mengacu pada perubahan yang terjadi pada fungsi kognitif, emosional, dan sosial seseorang. Sedangkan pertumbuhan mengacu pada perubahan fisik yang terjadi pada tubuh seorang seperti bertambahnya tinggi dan berat badan. Adapun juga faktor yang mempengaruhi perkembangan, yang pertama kecerdasan, kedua temperamen, yang ketiga keturunan dan lingkungan. Dan ada juga fase-fase perkembangan. Yang pertama ada fase pranatal, yaitu dalam kandungan. Yang kedua ada fase bayi dari 0 hingga 2 tahun. Yang ketiga ada fase kanak-kanak awal dari umur 2 tahun hingga 6 tahun. Yang keempat fase kanak-kanak tengah dan akhir dari 6 hingga 11 tahun. Yang kelima ada fase remaja dari 12 hingga 18 tahun. Yang keenam ada fase dewasa muda dari 19 hingga 40 tahun. Yang ketujuh ada fase dewasa tengah 40 hingga 60 tahun. Dan yang terakhir ada masa tua. Adapun juga pola-pola perkembangan, pola yang pertama yaitu pola perkembangan afektif, yang kedua ada pola perkembangan kognitif. Materi yang kelima yaitu perkembangan anak usia menengah. Anak usia menengah umumnya berusia antara 12 hingga 18 tahun. Pada tahap ini mereka mengalami perkembangan pesat di berbagai aspek. Aspek yang pertama yaitu aspek fisik. Pertama pertumbuhan, yang dimana pertumbuhan fisik yang pesat terutama pada tinggi badan. Yang kedua perubahan hormonal, yang dimana perubahan hormonal ini yang menyebabkan pubertas. Yang ketiga ada kesehatan, yang dimana lebih rentan terhadap masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Yang kedua ada aspek kognitif. Yang pertama kemampuan berpikir semakin abstrak dan kompleks, memungkinkan mereka untuk memahami konsep-konsep yang lebih sulit dan menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih kreatif. Yang kedua ada kemampuan berbahasa yang semakin berkembang pesat, memungkinkan mereka untuk berkomunikasi. Materi yang selanjutnya yaitu materi yang keenam, perkembangan usia dewasa. Masa dewasa merupakan periode yang panjang dalam kehidupan manusia yang umumnya dimulai dari usia 18 tahun hingga akhir hayat. Pada tahap ini individu mengalami berbagai perubahan dan perkembangan di berbagai aspek, yaitu aspek pertama aspek fisik. Pertama perkembangan fisik, yang dimana pertumbuhan fisik melambat dan mulai menunjukkan tanda-tanda penuaan seperti munculnya garis halus dan keriput di wajah, rambut beruban, dan penurunan kekuatan otot. Yang kedua ada kesehatan, yang dimana risiko penyakit kronis seperti diabetes, jantung, dan kanker meningkat. Yang ketiga ada kemampuan sensori, yang dimana penglihatan, pendengaran, dan penciuman mulai menurun. Yang kedua ada aspek kognitif. Yang pertama kemampuan berpikir masih tajam namun mulai mengalami penurunan pada beberapa fungsi kognitif seperti kecepatan berpikir dan memori jangka pendek. Yang kedua ada kemampuan belajar, masih mampu belajar dan mengembangkan pengetahuan baru, namun membutuhkan waktu dan usaha yang lebih besar dibandingkan dengan saat masih muda. Yang ketiga ada kecerdasan. Tingkat kecerdasan umumnya stabil, namun dapat menurun pada beberapa individu.
Yang ketiga ada aspek sosial dan emosional. Yang pertama ada identitas diri semakin mantap dan stabil. Kedua, hubungan sosial, fokus pada hubungan dengan pasangan, keluarga, dan teman dekat. Yang ketiga, emosi semakin stabil dan terkendali. Yang keempat, kematangan emosional semakin tinggi memungkinkan individu untuk lebih memahami dan mengelola emosinya sendiri dan orang lain. Yang keempat ada aspek spiritual. Yang pertama yaitu keseimbangan spiritual. Semakin penting bagi individu untuk menemukan makna dan tujuan hidup. Yang kedua ada keterhubungan spiritual semakin kuat dengan Tuhan atau kekuatan spiritual lainnya. Yang ketujuh ada materi implikasi di bidang pendidikan. Perkembangan usia dewasa memiliki implikasi penting di bidang pendidikan, yaitu yang pertama, pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan tidak hanya terbatas pada masa muda, tetapi juga penting bagi orang dewasa untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Yang kedua ada pendidikan yang fleksibel, yang dimana sistem pendidikan harus fleksibel dan dapat memenuhi kebutuhan belajar orang dewasa yang beragam. Yang ketiga ada pendidikan berpusat pada orang dewasa. Pembelajaran harus berpusat pada kebutuhan, minat, dan gaya belajar orang dewasa. Dan yang keempat, pendidikan yang relevan. Materi pembelajaran harus relevan dengan kehidupan dan kebutuhan orang dewasa. Yang kelima, pendidikan yang berkelanjutan, yang dimana pendidikan harus berkelanjutan dan dapat diakses oleh orang dewasa dimanapun dan kapanpun mereka membutuhkannya. Berikut ada beberapa contoh penerapan implikasi perkembangan usia dewasa di bidang pendidikan. Yang pertama, program pendidikan dan pelatihan untuk orang dewasa, yang dimana program ini dapat membantu orang dewasa untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kompetensi mereka agar dapat bersaing di dunia kerja. Yang kedua ada universitas terbuka dan program pendidikan jarak jauh. Program ini memungkinkan orang dewasa untuk belajar di waktu dan tempat yang mereka inginkan. Yang ketiga ada kursus pelatihan online. Kursus dan pelatihan online dapat diakses oleh orang dewasa dari manapun dan kapanpun mereka membutuhkannya. Yang terakhir, komunitas belajar. Komunitas belajar dapat membantu orang dewasa untuk belajar dari satu sama lain dan berbagi pengalaman.